Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi PPSDM Angkatan 5 Gelombang 2 akan menyampaikan presentasi mengenai analisis isu global. Isu yang kami analisis yaitu mengenai korupsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Winarsi, Nurulia Mailatul Haq, dan Muhammad Adnan Desri. Apa sih itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan setiap orang yang melawan secara hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa teori penyebab korupsi. Teori yang pertama yaitu teori fraud triangle. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Yang kedua yaitu teori Ghosn. Teori ini menyebutkan bahwa penyebab korupsi ada 4, yaitu keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori CDMA, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori yang keempat, teori willingness dan opportunity. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, kelemahan sistem, pengawasan yang kurang, dan sebagainya, dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Teori yang kelima yaitu teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Dan yang terakhir berdasarkan motivasi pelaku. Seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Sampai saat ini ada 7 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu korupsi Jiwasraya. Korupsi ini sudah merugikan negara sebesar 13,7 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ada korupsi Asabri yang merugikan negara sebesar 10 triliun rupiah. Yang ketiga ada korupsi Bank Senturi, kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis sebesar 7 triliun rupiah. Yang keempat adalah kasus korupsi Pelindo. BPK mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo sebesar 6 triliun rupiah. Sedangkan yang kelima ada kasus korupsi Waringin Timur yang merugikan negara sebesar 5,8 triliun rupiah. Kemudian yang keenam ada korupsi BLBI. Berdasarkan perhitungan BPK dalam kasus surat keterangan bantuan likuiditas Bank Indonesia, negara mengalami kerugian sebesar 4,58 triliun. Dan yang terakhir yaitu kasus korupsi Hambalang. Hasil audit BPK menyebut kasus proyek Wisma Atlet Hambalang mengakibatkan kerugian negara sebesar 700 miliar rupiah. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Pak Adnan. Kepada Pak Adnan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada contoh lain kasus korupsi di Indonesia, yaitu korupsi di sektor pendidikan yang merugikan negara senilai 1,3 triliun. Selanjutnya ada analisis teori dan metode pentahelix. Untuk yang pertama, di bidang pemerintah, analisis isunya adalah penegak hukum yang kurang tegas dalam menangani korupsi. Contoh kasusnya, pada tahun 2020 atau di era pandemi, 2 menteri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, yaitu Menteri KKP dan Menteri Sosial. Yang kedua, di bidang bisnis, analisis isunya, seorang pebisnis yang memiliki sifat tamak akan menghalalkan berbagai cara untuk memperlancar bisnisnya. Contoh kasusnya, di bulan November 2018 terdapat 4 perusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Salah satunya PT Duta Geraha Indah. Di bidang edukasi, analisis isunya, minimnya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini menyebabkan rendahnya karakter jujur dan tanggung jawab yang ada dalam diri manusia. Contoh kasusnya, Kejaksaan Negeri Kota Bitung menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tersangka kasus korupsi dana BOS tahun 2020.
Yang keempat, bidang masyarakat. Analisis isunya adalah sikap permisif masyarakat yang tidak menyadari bahwa masyarakat sudah terbiasa dalam praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan masyarakat menjadi korban utama dari korupsi tersebut. Dan yang terakhir, di bidang media, analisis isunya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Biasanya media hanya memberitakan kasusnya saja. Selanjutnya, berdasarkan prioritas menggunakan USG, ada 5 nilai ya. Untuk nilai poin 1 artinya sangat tidak penting, poin 2 tidak penting, poin 3 netral, poin 4 penting, dan poin 5 sangat penting. Isu yang pertama, penegak hukum yang kurang tegas dalam menangani korupsi. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, yang ditotal menjadi 12. Untuk isu yang kedua, yaitu seorang pebisnis yang memiliki sifat tamak akan menghalalkan berbagai cara untuk memperlancar bisnisnya. Urgensinya 4, seriousness-nya 3, growth-nya 3, total 10. Isu yang ketiga, minimnya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini menyebabkan rendahnya karakter jujur dan tanggung jawab yang ada dalam diri manusia. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 3, totalnya 11. Yang keempat, isunya sikap permisif masyarakat yang tidak menyadari bahwa masyarakat sudah terbiasa dalam praktik korupsi di kehidupan sehari-hari, dan masyarakatlah yang menjadi korban utama dari korupsi tersebut. Urgensinya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 4, totalnya 13. Dan isu yang kelima, minimnya sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Biasanya media hanya memberitakan kasusnya saja. Urgensinya 4, seriousness-nya 3, growth-nya 3, total 10. Dan yang terakhir adalah analisis fishbone. Jadi korupsi ini terjadi berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor individu, yaitu sifat seseorang yang tamak, terus gaya hidup yang tinggi, juga minimnya moral. Yang kedua dari faktor organisasi, biasanya dari sistem yang ada dalam organisasi tersebut, baik itu manajemen juga ataupun adanya kesempatan untuk melakukan korupsi. Faktor yang ketiga, kultur. Korupsi dianggap lumrah ya, dan sudah terbiasa melakukan tindak korupsi dari hal-hal yang kecil. Dan yang terakhir, dari faktor aturan, biasanya ada kelemahan aturan ya, atau penegakan hukum yang tidak tegas. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nurulia. Selanjutnya yaitu analisis menggunakan SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Tersedianya sumber daya manusia mendukung, yaitu anggota penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan selama bertahun-tahun, dan terdapatnya lembaga pemberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, merupakan kekuatan dalam memberantas korupsi. Yang kedua adalah weakness atau kelemahannya. Kurangnya pendidikan moral dan karakter yang diterapkan, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana, kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penyuluhan dampak korupsi masyarakat merupakan kelemahan yang dapat membuat korupsi semakin berkembang. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Semakin berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya skill akademisi dalam membuat aplikasi menyebabkan semakin meningkatnya akuntabilitas dan kemudahan dalam alur penggunaan dana, di mana penggunaan dana tidak melalui banyak pintu dapat menjadi peluang untuk menekan tindak korupsi. Yang keempat adalah threats atau tantangan. Masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap dampak korupsi. Pelaku korupsi biasanya memiliki jaringan kolega yang luas, serta penghasilan yang tidak seimbang dengan besarnya kebutuhan merupakan tantangan untuk memberantas korupsi. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian.
Penyebab berdasarkan USG yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi, kurangnya kesejahteraan masyarakat, adanya sifat tamak dan tidak puas diri terhadap pencapaian atau pendapatan yang diperoleh sehingga membuat masyarakat melakukan tindak korupsi. Alternatif penyelesaiannya yaitu meningkatkan wawasan dan kesejahteraan masyarakat, di mana tahap-tahapnya yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang korupsi beserta dampaknya. Yang kedua, mempermudah alur birokrasi sebagai upaya mencegah tindak korupsi. Yang ketiga yaitu memberikan kenaikan pendapatan masyarakat. Dan yang keempat adalah penguatan sistem pengawasan anggaran berbasis teknologi informasi sebagai upaya mengurangi praktik korupsi. Sehingga berdasarkan tahap-tahap tadi, hasil yang diharapkan adalah masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi dan mengurangi tindak korupsi di Indonesia. Di mana dalam alternatif penyelesaian ini, pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan media. Demikian hasil pemaparan kelompok kami mengenai analisis isu global korupsi. Sebagai ASN, sepatutnya kita menjadi contoh kepada masyarakat untuk bersikap tanggung jawab, jujur, berintegritas, serta menghindari segala tindak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.